Baik, selamat malam buat para penonton semua dan buat para teman-teman. Saya akan menjelaskan materi yang diberikan dalam mata kuliah layanan dasar, layanan dan bimbingan konseling Kristen. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah fungsi bimbingan konseling. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, seperti lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, adalah fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi adalah memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga adalah fungsi penyelesaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau kepala madrasah dan staf, konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang keenam ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketujuh adalah fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang kedelapan adalah fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kesembilan adalah aspek pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang kesepuluh ada fungsi pengembangan, dan ini merupakan fungsi yang terakhir dalam bimbingan konseling. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Bagian yang kedua dalam bimbingan konseling adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Artinya prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak remaja maupun dewasa. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseling dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Artinya dalam kenyataan masih banyak konseling yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Artinya bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah, madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang kelima,
Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga dilakukan di lingkungan keluarga, perusahaan, industri, lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Masuk dalam asas bimbingan dan konseling. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Asas yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar proses konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan bimbingan. Asas yang kelima adalah asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri. Yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan konseling yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan ada asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru, bimbingan maupun pihak lain saling menunjang. Ada yang kesembilan, asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 ada asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling, mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak. Yang ketiga ada komponen program bimbingan dan konseling. Komponen yang pertama adalah pelayanan dasar. Pengertian pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis. Yang kedua ada pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Yang ketiga ada perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi. Masuk dalam strategi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah pelayanan informasi, yaitu strategi informasi yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Strategi yang ketiga adalah bimbingan kelompok.
Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil dengan besaran kelompok 5 sampai dengan 10 orang. Yang strategi yang keempat adalah konseling individual dan kelompok. Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Strategi yang kelima ada referral atau rujukan atau alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseling, maka sebaiknya dia mereferral atau mengalih tangan konseling kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Yang keenam ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya, membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua. Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Yang kedelapan ada konsultasi. Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua atau pihak pimpinan sekolah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang kesembilan ada bimbingan teman sebaya atau peer guidance atau peer facilitation. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Yang kedelapan ada konferensi kasus, yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi teretaskannya permasalahan peserta didik itu. Yang ke-10 ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya melalui kunjungan ke rumahnya. Yang ke-9 ada pengembangan profesi konselor, secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui satu in-service training, yang kedua aktif dalam profesi. Yang penutup, demikianlah presentasi saya. Saya tidak seperti dia memulai tanpa mengakhiri, lalu cuma pergi hilang dan tidak ada kabar apapun, seperti kelima yang mengatakan bahwa sakitnya digantung.